Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Pada video kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem informasi berbasis media sosial. Sistem informasi berbasis media sosial adalah sistem informasi yang membantu kita untuk membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Nah, media sosial ini mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada, membantu proses komunikasi dan informasi bagi para penggunanya. Karena media sosial ini sifatnya adalah global. Karena berbentuk sistem informasi, media sosial mempunyai komponen pendukung, yaitu yang pertama komponen hardware, seperti Cloud Access Server. Yang kedua, komponen software, yaitu aplikasi mobile dan web. Yang ketiga, komponen data yang terdiri dari data konten, data seperti posting, tag, komentar, sharing, dan sejenisnya. Nah, yang keempat ada prosedur, seperti tata cara pertemanan, follow seseorang, keamanan, kerahasiaan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah pengguna. Biasanya pengguna bebas berekspresi, sehingga mempunyai resiko yang sangat besar. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen informasi media sosial meningkatkan strategi organisasi? Jika sosial media digunakan dengan baik dan disesuaikan dengan tujuan perusahaan, maka akan meningkatkan perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah penggunaan media sosial pada divisi perusahaan seperti yang pertama, sales dan marketing activity. Contohnya adalah penggunaan CRM, di mana pelanggan dapat membangun relasi dua arah dengan perusahaan, sehingga bisa saling berinteraksi secara dinamis. Nah, yang kedua yaitu pelayanan customer. Dengan sosial media, pelanggan lain bisa membantu sesama pelanggan. Nah, perusahaan dapat memberikan imbalan atas bantuan tersebut, sehingga tidak memerlukan tradisional customer service lainnya. Lalu yang ketiga, kebutuhan logistik. Dengan sosial media yang secara cepat memberikan berita dan feedback akan membantu proses logistik, misalnya terjadi banjir dan gempa. Pengguna sosial media akan terus update meski keaslian berita masih diragukan. Lalu yang keempat ada produksi barang. Dengan sosial media, permintaan atas komunitas terhadap produksi bisa langsung diserap oleh perusahaan, lalu bisa langsung memberikan feedback atas hasil yang ada. Lalu yang terakhir yaitu rekrutmen. Sosial media dapat dijadikan sumber referensi yang memberikan data kandidat lebih cepat karena berdasarkan informasi publik, meskipun resikonya dan validitasnya masih diragukan. Kemudian, bagaimana sih membangun sistem manajemen informasi berbasis media sosial yang efektif? Yang pertama, definisikan tujuan perusahaan dan hubungannya dengan media sosial. Yang kedua, buat indikator kesuksesan pelaksanaan sistem manajemen dengan sosial media tersebut. Yang ketiga, identifikasi pengguna. Yang keempat, tetapkan nilai perusahaan yang sesuai. Dan yang kelima, buat koneksi pribadi. Dan terakhir, kumpulkan dan analisa data. Teman-teman, kita sama-sama tahu, di balik cepatnya sistem informasi pada sosial media dapat beresiko dan berbahaya pada para penggunanya atau pada perusahaan juga, apabila media sosial tidak diatur dengan baik. Nah, dengan alasan kebebasan berekspresi malah membuat pengguna atau perusahaan merasa rugi, baik secara nama maupun secara finansial. Kenapa? Karena tidak adanya peraturan dan kebijakan tertentu yang jelas dalam mengatur sosial media ini. Untuk itu, langkah pertama perusahaan apabila ingin menjalankan sistem informasi sosial media, yaitu dengan membuat dan mensosialisasikan kebijakan terkait sosial media ini. Contohnya adalah membuat hak dan kewajiban karyawan yang berhubungan dengan sosial media ini.
Perusahaan bisa mencontoh dari kebijakan sosial secara umum dan memodifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baiklah, itu dia materi seputar manajemen sistem informasi berbasis media sosial. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi tersebut, silahkan komen di bawah ya. Cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa pada materi selanjutnya.